Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Ibadah penyerahan anak kembali dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus. Bila Anda ingin menyerahkan anak Anda pada Tuhan, silakan segera mendaftar melalui QR Code berikut ini. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Agustus. Mari menyerahkan keluarga kita kepada tangan penyertaan Tuhan. Untuk semua tim pelayanan ICA, kami mengadakan malam apresiasi atas pelayanan dan kerja keras semua volunteers. Makan malam untuk para volunteers akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus nanti. Ministry Leader akan menghubungi setiap volunteer untuk informasi lebih lanjut. Jadi, bila Anda adalah salah satu volunteer di ICA, catat tanggalnya terlebih dahulu dan hubungi Ministry Leader Anda untuk informasi selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia online pada hari ini. Saya Pastor Roy dan hari ini kita masih berada pada seri Perang dan Damai. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau memimpin hidup kami dan kiranya lewat pembacaan firman-Mu, Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bertumbuh dan kami tahu kehendak-Mu bagi hidup kami. Berbicaralah bagi kami dan kami siap menerima dan mengikuti pimpinan-Mu melalui firman yang kami akan baca dan dengarkan pada hari ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, judul untuk firman Tuhan hari ini yaitu tentang buah-buah roh. Teksnya terambil dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Sejak tahun 2005, navigasi atau Google Maps yang diluncurkan kepada masyarakat
masih sangat sederhana dan terbatas, baik untuk rute, arah jalan. Bahkan pertama kali itu diluncurkan masih dalam sebuah versi web yang digunakan di desktop. Tidak sama seperti saat sekarang ini di mana GPS atau Google Maps yang sudah sangat jauh berkembang dan komplit, ditambah kehadiran dari ojek online dan taksi online. Sehingga pada tahun-tahun dahulu bila akan melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang baru, itu merupakan suatu pergumulan yang biasa akan dilakukan orang pada saat itu adalah sering melihat peta, menghafal gedung-gedung bertingkat atau tempat-tempat tertentu yang menjadi ikon di jalan-jalan yang akan dilalui. Saya pernah punya pengalaman sekitar tahun 2011 ketika ke Jakarta untuk pertama kalinya saat saya berkendara saat itu, saya tersesat. Dan yang saya lakukan adalah saya berhenti di pinggir jalan, saya bertanya kepada orang-orang yang ada di jalan dan ajaibnya mereka juga tidak tahu arah. Dan rute yang seharusnya saya tuju itu jaraknya seharusnya hanya 20 menit, tetapi akhirnya menjadi 1 jam. Mengapa saya tersesat? Karena saya tidak tahu jalan yang benar dan tepat. Saya juga tidak punya saat itu teknologi GPS atau navigasi atau Google Maps seperti sekarang ini yang dapat menolong setiap orang untuk memastikan bahwa setiap perjalanan yang dipilih, yang dituju itu tepat dan benar. Namun berbeda dengan masa saat ini, kita semua punya smartphone yang jauh berbeda, lebih baik dibandingkan dengan gadget tahun 2005 hingga tahun 2011. Di smartphone kita pada saat ini sudah tersedia berbagai macam navigasi, maps yang jauh lebih baik, sehingga dapat mengarahkan kita maupun para driver untuk mengambil arah yang tepat dan benar. Bila kita melakukan perjalanan yang salah atau ada di jalan yang salah, maka web atau navigasi tertentu akan mengingatkan kita penggunanya untuk putar arah atau berbalik karena itu adalah jalan yang keliru. Atau setidaknya walaupun mungkin belum ada teknologi navigasi yang lebih baik, seharusnya yang biasanya dilakukan adalah kalau akan melakukan perjalanan, bila melewati jalan-jalan tertentu, orang-orang akan berusaha mengingat jalan itu, bangunan tertentu, perempatan tertentu. Maka kita akan dengan seksama mengingat dan menghafal indikator-indikator jalan yang akan menolong kita untuk berada pada jalur yang tepat. Saya juga rasa demikian halnya dengan perjalanan kerohanian kita. Kita hidup dan menjalani kehidupan kita dalam perjalanan rohani sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah perjalanan yang telah kita tempuh, pergerakannya, dan apakah kita telah berada pada arah dan tujuan yang tepat, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus? Alkitab mengatakan, engkau dan saya diselamatkan, engkau dan saya dipilih, engkau dan saya dikuduskan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Tetapi sekarang ini sejak kita diselamatkan dan menjadi orang percaya, apakah kita masih berada dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus? Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang mulai tersesat dan salah jalan? Tidak sedikit ada yang beranggapan bahwa tujuan dari kehidupan rohani itu adalah tentang kepentingan diri, kepuasaan hasrat kita, tentang materi dan sebagainya.
semakin banyak punya ini dan itu, benda-benda mulia tertentu, itu semacam menjadi brand atau tanda hidupmu sedang dipimpin oleh Roh Allah dan diberkati Tuhan. Tandanya engkau dekat dengan Tuhan. Lalu kita mulai mengikuti jalur yang berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh firman Allah, yang tidak menjadi tanda dari pertumbuhan iman dan kerohanian yang dikehendaki Tuhan. Sebab kalau materi, keinginan pribadi, kepentingan diri yang menjadi indikator dari kerohanian kita, maka tersesatlah kita. Coba kita baca firman Tuhan. Kekayaan, harta benda, materi, kepentingan diri, kenikmatan dunia selalu ditawarkan oleh si jahat untuk mereka yang mau mendengarkan dia, sujud menyembahnya, mengikuti perintah dan petunjuk dan permintaannya. Dan itulah yang terjadi pada pencobaan Yesus. Lalu hal-hal apa saja yang kira-kira bisa menolong kita untuk memahami bahwa perjalanan hidup kita ini masih sedang bergerak kepada tujuan yang utama dan tidak sedang kesasar. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini sedang dipimpin oleh Roh Allah dan bukan yang lain. Bersyukur Alkitab melalui pengajaran Rasul Paulus memberikan indikator-indikator yang melaluinya kita dapat memeriksa apakah kita sedang on the way di track yang benar atau sudah tersesat dan mungkin menyesatkan diri kita tidak bergerak kepada arah yang dikehendaki Tuhan. Di sini saya akan mengajak kita untuk memahami sejenak tentang keadaan dari jemaat di Galatia. Di sini Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia yang penting ini dengan perasaan yang frustrasi dan kemarahan yang mendalam, di mana orang-orang Kristen Yahudi yang dari Yerusalem merasa bahwa orang-orang Kristen Yahudi non-Yahudi itu harus menaati hukum Taurat agar benar-benar menjadi bagian dari keluarga Allah. Lalu beberapa orang-orang Kristen Yahudi yang dari Yerusalem datang ke gereja-gereja yang ada di Galatia. Lalu mereka menuntut menyunatkan semua laki-laki non-Yahudi, sehingga banyak di antara mereka dengan terpaksa melakukannya. Ketika Paulus mengetahui itu, ia merasa marah dan hancur hati. Dan surat inilah hasilnya. Pertama-tama ia memperingatkan kepada jemaat Galatia melalui rangkuman pesan Injilnya tentang dari pasal pertama dan pasal yang kedua, Mesias yang disalibkan. Kemudian ia memperlihatkan bahwa Injil inilah yang membentuk keluarga barunya, Yesus dan Abraham dari berbagai macam suku. Pasal 3 dan pasal 4. Lalu ia menunjukkan bagaimana Injil dapat sungguh-sungguh mengubah setiap orang melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Pasal 5 dan 6. Lalu pertanyaan yang muncul dari orang-orang Kristen Yahudi, bagaimana orang Kristen non-Yahudi dapat mengetahui kehendak Allah tanpa hukum Taurat? Lalu Paulus menanggapinya dalam pasal yang kelima dengan menjelaskan kuncinya terletak pada kehadiran Kristus yang mengubahkan melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah sang navigasi hidup engkau dan saya, hidup orang percaya untuk berjalan ke tujuan yang tepat. Hukum Taurat itu baik dan bijak. Namun baik adanya hukum Taurat tidak memberi bangsa Israel kekuatan untuk menaatinya. Karena kekuatan untuk menaati kehendak Tuhan hanya datang diberikan melalui Sang Penolong Roh Kudus. Kabar baiknya Yesus telah memenuhi hukum Taurat itu bagi engkau dan saya.
dan Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang tinggal dalam hidup engkau dan saya, yang memampukan engkau dan saya untuk menaati perintah dan kehendak Tuhan, untuk mengasihi sesama dan Allah. Lalu Paulus membandingkan manusia lama dan manusia baru. Kebiasaan manusia lama sangat jelas, yaitu perilaku-perilaku dosa yang merusak seluruh hubungan dan suatu masyarakat. Sementara hukum Taurat melarang berbagai macam perilaku dosa itu, perilaku hidup dalam daging itu. Bahkan Yesus sudah mematikannya di atas kayu salib. Jadi ketika seorang percaya kepada Yesus dan bergantung pada pimpinan Roh Kudus, maka hidupnya akan menjadi milik Roh Kudus dan menghasilkan apa yang disebut oleh firman Tuhan, buah-buah roh. Inilah cara hidup Yesus yang ingin Yesus kembangkan dalam gerejanya, sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, penuh dengan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ini tidak terjadi secara otomatis atau instan, tetapi harus diupayakan, harus dilakukan dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran, tunduk dan taat pada pimpinan Roh Allah. Kita harus belajar bagaimana memangkas kebiasaan lama dan mengembangkan kebiasaan yang baru dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saat kita melakukannya, kita akan merasakan kuasa Roh Kudus yang mengubah hati, mengubah pikiran kita untuk terus mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu apa yang menjadi indikator bila engkau dan saya hidup melalui pimpinan Roh Allah? Setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yang pertama, pasti punya hasrat yang konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari kehidupannya yang berubah dan berbuah. Dan ingat, kehendak Tuhan bagi engkau dan saya adalah berubah dan berbuah secara konsisten. Konsisten berarti bukan musiman, saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, tetapi terus hidup dalam kebenaran firman, hidup dipimpin oleh Roh dalam keadaan apapun. Saya akan mengajak kita untuk melihat sedikit bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dalam kehidupan Paulus kita akan melihat dalam 2 Timotius 4. Perlu diketahui bahwa kitab 2 Timotius adalah salah satu surat Paulus yang terakhir. Paulus sadar bahwa kematiannya sudah dekat dan dia tidak sedang berada di ruang kerjanya, tetapi dia sedang berada di penjara dan sedang menanti waktu untuk eksekusi. Dan penjara pada waktu itu bukanlah penjara para tokoh-tokoh politik zaman sekarang yang pernah diinvestigasi, penjara tokoh-tokoh politik tertentu yang terkesan nyaman, elit, lebih elit daripada kos mahasiswa-mahasiswi. Paulus sedang berada di ambang akhir hidupnya. Sebagai rasul yang besar yang menulis 2/3 dari perjanjian baru, mendirikan begitu banyak gereja, intim secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi saat ia menderita, ia berada dalam penjara. Ketika ia sedang menanti waktu-waktu untuk eksekusi, yang ia minta untuk dibawakan ke penjara apa? Saya pernah punya pengalaman melayani orang-orang di penjara. Bila kita datang melayani mereka dan kita hendak pulang, biasanya kita akan bertanya, minggu depan mau dibawakan apa? Pertama, pasti yang mereka minta adalah bawakan makanan.
lalu peralatan mandi. Dan kalau bisa mereka minta tolong selundupkan HP, bawa matras, kasih uang. Di sini kita melihat Paulus dalam penjara, sadar kematiannya sudah dekat. Apa yang dia minta? 2 Timotius 4 ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen adalah sejenis kulit binatang yang dipakai untuk menulis firman Tuhan. Di tengah situasi penderitaan, kerinduannya adalah untuk membaca firman Tuhan. Kurang apa dia? Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa spiritual secara pribadi. Dia menulis begitu banyak surat-surat yang menjadi bagian dari kitab suci. Tetapi menjelang akhir kematiannya, sebab menjelang kematian seseorang, itu dia tidak bisa berpura-pura. Kerinduannya adalah, aku ingin membaca firman Tuhan. Di hadapan kematian orang tidak bisa berpura-pura untuk pencitraan. Apa yang ada dalam dirinya akan muncul. Dan kerinduan terbesarnya adalah untuk membaca firman. Dekat dengan sang kebenaran. Diubahkan terus-menerus oleh Roh Kudus. Melalui firman yang dibaca dan didengar. Itulah kerinduan yang konsisten. Paulus berbeda dengan kekristenan yang engkau dan saya lihat pada masa-masa ini. Mungkin juga tidak ke gereja, apalagi tidak membaca firman. Tetapi bila sakit di tempat ia berbaring, biasanya akan ditaruh Alkitab di samping kepalanya. Alkitab yang baru, yang masih bau toko. Buat apa? Tanyakan. Dan lebih ajaib lagi, bila orang yang sudah meninggal di petinya ditaruh Alkitab. Yang pasti bukan Alkitab versi digital. Saya tidak pernah melihat iPad atau Samsung Tab di situ. Buat apa? Kenapa selama hidup bukan itu yang menjadi kerinduannya? Kenapa selama hidup setelah ditebus oleh darah Kristus, kenapa bukan firman yang dibaca secara konsisten terus-menerus? Mereka yang telah diubah oleh Kristus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, muncul suatu kerinduan besar, yaitu untuk berubah dan menghasilkan buah kebenaran dalam segala situasi kehidupan secara konsisten. Paulus pernah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku makin diubah semakin serupa dengan dirinya. Dan itu semua terjadi hanya bila engkau dan saya dipimpin oleh Roh Allah. Jadi aneh, orang Kristen dilahirkan kembali, ditebus oleh darah Kristus, tetapi tidak menunjukkan indikator ini, yaitu hidup yang dipimpin Roh Kudus, dan secara konsisten menunjukkan perubahan hidup dan menghasilkan buah. Kristus pernah berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Manusia tidak hanya hidup dari kehidupan jasmani saja. Tetapi ada kehidupan rohani yang harus diberi makan oleh firman Allah. Lalu bersedia untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sebagaimana Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau dan saya mengaku sebagai pengikut Kristus, namun tidak menunjukkan tanda kehidupan yang berubah dan berbuah, maka menjadi pertanyaan, apakah kuasa Roh Allah benar-benar memimpin hidupmu dan hidupku? Apakah engkau dan saya telah lahir baru? Apakah benar-benar Roh Kudus yang mengarahkan perjalanan hidupmu dan aku? Hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menyebabkan terjadinya perubahan dan buah.
Perubahan itu akan mengharuskan terjadinya pemangkasan karakter, kebiasaan hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Allah, kebiasaan hidup kedagingan. Lalu hasil pemangkasan itu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan kehidupan, muncul kebiasaan baru, karakter baru, manusia baru dalam Kristus. Lalu pertumbuhan itu akan menghasilkan buah-buah roh. Ini hal yang mungkin tidak nyaman, tetapi saya sebagai rohaniawan, saya ingin mengatakan hal ini dengan jujur dan terus terang kepada jemaat Tuhan. Kebanyakan kita beranggapan bahwa ketika Allah memangkas kita, Dia memotong bagian yang berdosa dan luarnya saja, cabang yang mati, hidup yang lama dalam hidup kita. Dan memang Tuhan melakukan itu, Dia memangkas itu. Tetapi Tuhan juga kerap kali memotong bagian-bagian hidup yang sukses. Bisnis yang menjadi besar, hubungan relasi yang memuaskan, kesehatan yang baik. Beberapa di antaranya mungkin dipotong dan dipangkas Tuhan agar menghasilkan buah yang lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang mungkin kita sering mendengar, kok semakin ikut Tuhan bisnis saya semakin susah. Kok semakin ikut Tuhan saya semakin kesulitan untuk ini dan itu. Karena dalam kekristenan hidup kita adalah tentang Allah dan kehendak Allah. Engkau dan saya diciptakan, dikumpulkan dalam gereja Tuhan untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan hidup kita masing-masing. Engkau dan saya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa artinya hidup untuk tujuan Tuhan? Hidup untuk kehendak-Nya, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk nama baik Tuhan. Dengan pemahaman ini, kita harus mengerti bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Hidup kita bukan untuk mewujudkan mimpi indah kita, ambisi kita, kerajaan kita, nama baik keluarga kita. Hidup kita adalah membangun kerajaan Allah dalam rumah tangga kita, membangun kerajaan Allah di tempat di mana kita bekerja, membangun kerajaan Allah di tempat usaha dan bisnis kita, membangun kerajaan Allah di gerejanya, membangun kerajaan Allah di tempat di mana engkau melayani, membangun kerajaan Allah di tempat di mana engkau berelasi satu dengan yang lain. Hidup kita 100% adalah tentang Allah yang berkarya dalam hidupmu dan hidupku. Terlebih engkau dan saya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Lalu apa yang menjadi indikator berikutnya bila engkau dan saya hidup menurut pimpinan Roh Allah? Setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah yang kedua, sanggup untuk bertahan dan pulih saat mengalami kesulitan dan luka. Manusia tidak akan pernah lepas dari luka dan kesulitan hidup. Mau di rumah, di gereja, tempat bekerja, dalam masyarakat, dalam pelayanan. Kita ini bukan orang-orang yang dilaminating atau di-coating hingga tidak akan terluka dan lecet. Kita akan melukai orang lain dan orang lain akan melukai kita. Dan beberapa luka itu tanpa sadar seringkali ditutup-tutupi, disembunyikan. Ketika luka itu tidak mau diobati dan kita merasa tidak ada yang salah yang terjadi, maka luka itu akan membuat kita semakin menderita. Hidup tanpa kasih, tanpa sukacita, tanpa damai.
Beberapa orang yang mungkin kita kenal hidupnya biasa-biasa saja, tetapi kalau sudah terkena isu-isu tertentu, muncul reaksi, tindakan yang melampaui dugaan kita dan bahkan mungkin kita akan terheran-heran. Kok orang itu bisa ngomong dan berbuat seperti itu? Ada daya dorong dari luka yang tidak terselesaikan, yang tidak dilihat, dan tidak berani disentuh. Tetapi mereka yang aman dalam Kristus, mereka akan mengenali lukanya, siapa penyebabnya, dan bagaimana meresponi luka itu dalam pimpinan Roh Kudus. Jemaat Galatia adalah jemaat non-Yahudi yang terluka karena tuntutan perkataan perlakuan jemaat Yahudi yang datang dari Yerusalem. Bahkan ada momen di mana Petrus dan Barnabas, kalau kita baca baik dalam Kisah Para Rasul 15 maupun dalam Galatia 2, itu ketika mereka sedang makan dengan jemaat-jemaat Kristen non-Yahudi, lalu ketika ada sebagian orang-orang jemaat Yakobus, orang-orang Yahudi datang, yang terjadi Petrus dan Barnabas mulai mundur. Tidak lagi mendekati jemaat-jemaat non-Yahudi. Hingga akhirnya membuat Paulus begitu marah kepada Petrus dan Barnabas. Lantas, bagaimana agar engkau dan saya sanggup dan bertahan saat menghadapi kesulitan dan luka dalam pimpinan Roh Kudus? Saya akan mengajak kita melihat dua bagian ini dalam hidup Paulus. Pertama, dalam 2 Timotius 4 ayat 14 dan 15, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Di sini Alexander tukang tembaga itu disebutkan tukang tembaga, menunjuk orang ini punya power secara ekonomi dan industri. Jadi ada luka yang datang dari luar, musuh dari kebenaran, musuh dari Injil yang sangat menyakitkan. Dan menjelang akhir hidup Paulus, Paulus mengingat orang ini, dia melukai aku karena Injil. Lalu bagian yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tentu bukan lawan yang diharapkan Paulus untuk membantu dia. Yang diharapkan Paulus adalah anggota jemaat yang telah dia layani, orang-orang terdekatnya. Tetapi mereka meninggalkan dia seorang diri. Luka yang lebih tajam digoreskan mereka yang lebih dekat dalam relasi. Alexander menikam dari depan, tetapi tikaman yang lebih dalam datang dari sahabat, rekan yang seharusnya berada di samping waktu persidangan itu. Tetapi kata Paulus, mereka meninggalkan dia. Begitu juga jemaat Galatia yang melihat sikap Petrus dan Barnabas yang adalah rasul tetapi berlaku munafik di depan mereka. Itu sangat menyakitkan mereka melihat rohaniawan berperilaku seperti itu di depan mata mereka. Mana yang lebih kita ingat? Makian orang yang tidak kita kenal di jalan? Atau makian yang sama yang datang dari suami, dari istri, pacar, sahabat, orang tua, atau pemimpin rohani kita? Bahkan mungkin mereka tidak harus memaki dengan kasar. Mungkin kalem, tapi serius. Namun itu sangat menyakitkan. Lalu apa yang Paulus maksudkan? Kenapa di akhir hidupnya lukanya dibuka?
Sakit hatikah dia? Marahkah dia? Dendamkah dia? Justru di sini kita melihat bagaimana orang yang sudah diubahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus ketika ia berurusan dengan lukanya. Ketika ia berurusan dengan sakit hatinya, pengkhianatan apa yang muncul, bukan emosi, bukan dendam, bukan kemarahan, tetapi karakter seperti Kristus. Karakter Kristus hanya dihasilkan lewat ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Apa itu karakter Kristus? Buah-buah roh. Perhatikan kalimat yang Paulus katakan. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Itulah yang diajarkan Yesus. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sekalipun terluka aku tidak akan mengambil bagian untuk membalas. Membalas adalah bagian Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Paulus untuk jemaat yang mengkhianatinya? Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Dalam lukanya, Paulus melihat luka itu sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga ia berperilaku seperti Kristus yang berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, caranya mencikapi luka dan pergumulan hidup memperlihatkan bagaimana Roh Kudus hidup dalam dirinya, memproduksi buah-buah roh. Sayangnya, kita hidup dalam budaya di mana luka tidak dipercakapkan. Enggak Pak, saya enggak sakit hati sama dia. Cuma saya tidak pengen ketemu sama orang itu. Luka disimpan dalam-dalam. Kita juga takut kalau kita mengakui kita sudah mengumpulkan keberanian. Ngomong sama orang terdekat bahwa kita terluka oleh mereka. Tetapi ketika kita mau mengampuni, kita mengatakan kepada mereka. Lalu mereka berkata, kamu baperan ya orangnya. Tambah lagi terluka. Luka yang tidak diakui, luka yang tidak dibawa kepada Kristus, diam-diam membusuk dan hanya menunggu masalah waktu akan membuatnya semakin memburuk dan merusak hidup engkau dan saya. Luka hati tidak terlihat, tetapi mampukah kita mengakuinya dan melihat segala sesuatu dari perspektif hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Luka dan penderitaan hidup karena ada orang-orang yang dengan sengaja ingin mencelakai, merugikan kita secara manusiawi. Mungkin secara manusia kita ingin membalas, menghajar, menghindar atau tidak ingin ketemu, lari darinya, atau menghadapinya dengan cara-cara duniawi. Namun dalam pimpinan Roh Kudus kita tahu luka ini menuntut saya agar pengampunan keluar dari mulut saya dan dipulihkan. Sebab buah-buah roh seperti damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri kita, itu tidak bergantung dan tidak ditentukan dari luar. Tidak bergantung dan tidak ditentukan oleh manusia. Tidak bergantung pada lingkungan, tidak bergantung kepada keadaan, tidak bergantung kepada perlakuan buruk, tidak bergantung kepada respon yang tidak baik yang kita terima dari orang-orang di luar. Tetapi di sini dikatakan buah-buah roh karena itu diproduksi langsung dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kalau engkau mau damai, kalau engkau mau punya kesabaran, kalau engkau mau punya kebaikan, kalau engkau mau punya penguasaan diri, kalau engkau mau punya kelemah lembutan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hidup bergantung dari perkataan orang lain, bukan hidup bergantung karena kebaikan orang lain, bukan menggantungkan hidup berdasarkan respon orang, bukan menaruh sukacita hidup kita dari penerimaannya orang,
Lalu ketika kita tidak mendapatkan itu, kita menjadi kecewa, sedih, marah, hilang harapan. Tetapi di sini dikatakan buah-buah roh itu diproduksi oleh Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu, dari dalam dirimu, bukan sesuatu dari luar. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima sukacita, kita menjadi orang yang punya pengendalian diri, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang baik, punya kasih, itu diproduksi oleh Roh Kudus. Bergantunglah pada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dan tinggal serta memimpin hidup engkau dan saya, maka ada kepasrahan total pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Penyerahan diri yang mutlak pada kedaulatan Tuhan, pada apa yang Tuhan izinkan terjadi, walau berbeda dengan keinginan manusia, adalah indikasi Roh Kudus sedang memimpin engkau dan saya. Di media sosial mungkin kita bisa ngomong apa saja tentang Kristus, tentang arti kehidupannya bagi engkau dan saya. Kita bisa share semua hal yang bagus yang kita pengen share. Tetapi apakah kuasa pengubahan Roh Kudus itu terlihat indikatornya dalam hidup engkau dan saya setiap hari? Tanyakan pada diri kita. Apakah hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Allah? Apakah kesukaan kita dalam membaca dan mendengarkan firman-Nya? Apakah hidup kita menghasilkan buah-buah yang diproduksi oleh Roh Kudus? Indikator-indikator ini menolong kita untuk memeriksa perjalanan hidup kerohanian kita, agar kita tidak tersesat dan memastikan kita berada di rute yang benar, arah yang benar, tujuan yang benar. Hingga kita mendengar suaranya berkata kepada engkau dan saya, "Masuklah hai hambaku yang taat dan setia." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Kami belajar melalui buah-buah roh. Kami tahu bahwa indikator perjalanan hidup kami itu bergantung dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang Engkau berikan Yesus dalam hidup kami adalah sang navigasi yang akan memimpin kami. Dan dalam perjalanan hidup kami berjuang dan bergumul untuk mengalahkan manusia lama kami. Tetapi melalui firman-Mu kami tahu kami dimampukan oleh Roh Kudus. Kami bersedia dipangkas manusia lama kami. Kami bersedia dibentuk. Lalu kami bersedia untuk bertumbuh. Menumbuhkan manusia baru yang menghasilkan buah-buah roh yang diproduksi oleh Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan. Tolong kami yang terus berjuang hari demi hari. Kami tidak mampu, tetapi kami bersyukur dengan kehadiran Roh Kudus. Kami membuka hati kami agar Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Kami mau tunduk, mendengarkan pimpinan Roh Kudus dan firman yang kami baca dan kami dengar. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak mau menggantungkan hidup kami kepada manusia, kepada segala sesuatu di luar. Tetapi kami hanya mau menggantungkan hidup kami kepada Roh Kudus, Sang Penolong yang diberikan bagi setiap orang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab sebagaimana firman-Mu berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah sebab kita dipimpin oleh Roh Allah. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah penyerahan anak kembali dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus. Bila Anda ingin menyerahkan anak Anda pada Tuhan, silakan segera mendaftar melalui QR Code berikut ini. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Agustus. Mari menyerahkan keluarga kita kepada tangan penyertaan Tuhan. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Untuk semua tim pelayanan ICA, kami mengadakan malam apresiasi atas pelayanan dan kerja keras semua volunteers. Makan malam untuk para volunteers akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus nanti. Ministry leader akan menghubungi setiap volunteer untuk informasi lebih lanjut. Jadi, bila Anda adalah salah satu volunteer di ICA, catat tanggalnya terlebih dahulu dan hubungi ministry leader Anda untuk informasi selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.